Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidus syuhur, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita yang tentunya tak dapat kita ukur. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum bersama Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi. Merupakan sebuah anugerah yang harus kita syukuri, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan mulai masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan. Untuk itu mari kita laksanakan puasa kita dengan imanan wa ihtisaban. Kita gunakan kesempatan yang baik ini dengan mengisi amaliyah bulan Ramadan yang bermanfaat baik untuk individual dan untuk sosial, dengan penuh keikhlasan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah ke-98 ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan pahala itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itu dalam kesempatan kultum kali ini saya mengambilkan sebuah tema, yaitu dahsyatnya sebuah niat. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Niat merupakan sebuah rukun dalam melaksanakan puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan puasa wajib itu harus dilaksanakan niat tersebut setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya fajar. Niat yang ikhlas, niat yang kuat, yang kita ucapkan dengan kesadaran dan penuh keyakinan dalam hati kita, niat diucapkan dengan lisan kita dan ada dalam hati kita, akan akan mempengaruhi pada seluruh anggota tubuh kita. Niat itu yang memberi kekuatan untuk tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, tetap penuh energi dan vitalitas dalam kondisi puasa. Ada sebuah penelitian oleh pakar kesehatan. Saya ambil dari penelitiannya Dr. Hajah Aisyah Dahlan dalam paparannya puasa kesehatan menurut Dr. Aisyah Dahlan. Di situ dikatakan bahwasannya ternyata di dalam otak kita itu ada sebuah pusat, di dalam otak itu ada sebuah pusat lapar, haus, dan syahwat yang bernama hipotalamus. Apa itu hipotalamus? Hipotalamus adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsinya itu adalah, hipotalamus itu yang paling utama adalah memastikan dan mempertahankan sebuah sistem tubuh kita itu tetap berjalan stabil. Subhanallah.
pusat itu bisa ditekan ketika kita berpuasa itu dengan niat. Jadi ketika kita mengucapkan niat dalam lisan kita dan diyakini dengan hati kita, dibarengi niat di dalam hati kita, di situ otak tersebut langsung merespon dengan cara memerintahkan kepada anggota tubuh yang lainnya untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, seperti kepada ginjal, empedu, usus besar, usus kecil, dan mereka mengatakan siap. Jadi kalau dalam bahasa kita sehari-hari begini, si hipotalamus tadi ngomong kepada lambung nih, hai lambung, siap-siap ya, besok tidak ada makanan yang masuk ke tubuh. Jadi semua organ tubuh itu sudah mempersiapkan. Maka dari itu akan terjadi perbedaan ketika kita tidak makan siang dibarengi dengan niat, atau tidak makan siangnya itu tidak dibarengi dengan niat. Apabila kita memang niat puasa, kita tidak merasakan sakit, lapar, haus, pusing, dan lain sebagainya. Itu karena dahsyatnya sebuah niat tadi. Tapi kalau kita tidak makan siangnya itu karena tidak puasa, misalkan karena terlambat, lupa, sibuk, dan lain sebagainya, padahal pagi kita sarapan, siang kita nyemil. Tapi ketika waktunya makan siang datang, itu terlewatkan, otomatis timbul sakit perut, sakit lambung, perih, pusing bahkan, dan lain sebagainya. Nah, itu karena tubuh kita tahu bahwasannya akan ada makan siang, tapi kok belum datang. Masih dalam sini, itulah perbedaan antara niat dan kita tidak meniatkan. Dalam sebuah kisah diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah datang kepada Siti Aisyah bertanya, apakah ada makanan? Kami menjawab, tidak ada ya Rasul. Maka beliau berkata, kalau begitu saya akan berpuasa. Walaupun hadis tersebut konteksnya adalah puasa sunnah, di luar puasa Ramadan, akan tetapi tetap relevan bahwasannya ketika sudah ditanamkan untuk berpuasa dengan niat, otomatis biologis kita secara otomatis biologis tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk siap menahan lapar, haus, dan dahaga, sehingga tetap segar-segar dalam beraktivitas. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikianlah kuntum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya tutup dengan sebuah pantun. Es kelapa rasanya segar, kalau kurang manis tambahin gula. Bulan puasa jangan magar, yuk kita berburu pahala. Syukran ala ihtimamikum wa qulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.